Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Solo Purnakom Video Tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tutorial bagaimana cara mengunlock STB H96 Mini. Simak videonya sampai selesai, semoga bermanfaat. Sebelum saya membuat video ini, biasanya sudah kita buat dalam bentuk artikel di Solo Purnakom ya. Kemudian di sana sudah kita siapkan beberapa artikel mengenai spesifikasi dan bahan yang digunakan untuk untuk eksekusi pada STB ini ya, H96 ini. Kemudian kita juga menunjukkan bahwa untuk file memang bisa di-download ya, dan saya hanya menggunakan Drive sebagai media downloadnya dari Google ya, kebetulan gratis. Kemudian kalau berdasarkan pemantauan kami, kalau kita menggunakan penyimpanan yang lain yang bisa kita download yang banyak iklannya, kami agak sedikit ragu mengenai iklan yang ditayangkan. Rata-rata banyak sekali iklan dewasa yang ada di semacam drive penyimpanan yang lain ya. Saya memilih memakai Google karena memang pertanggungjawabannya lebih ringan istilahnya. Berbeda dengan kalau tercantum iklan dan pada dasarnya iklannya untuk iklan dewasa gitu. Nah, setelah kita berhasil mendownload, kemudian kita ekstrak ya. Kita ekstrak. Oke, ukurannya sangat besar karena memang saya bawakan beberapa aplikasi ya. Aplikasi tambahan yang nantinya bisa kita pasangkan di sana. Oke, sudah ketemu. Kemudian kita cukup klik yang ini ya, X96 Mini. Nah, kita pindahkan ke desktop agar nantinya kita mudah untuk, nah nanti akan bentuknya seperti ini. Kita pindah ke desktop, send to desktop ya. Oke. STB ini memiliki spesifikasi yang mumpuni ya, RAM 2GB dan internal 16GB. Kemudian ini kebetulan juga ada user yang meminta untuk mengunlockkan. Jadi kebetulan tidak dibawakan remote-nya, tidak dibawakan adaptornya, dan adaptornya tersendiri adalah 5 volt ya, 5 volt 2 ampere kalau tidak salah ini. Sehingga yang perlu kita siapkan sebenarnya, kalau tidak ada keduanya, kita cukup menggunakan USB mil to mil ya. Karena dengan USB to mil ini sekaligus sebagai power ya. Karena 5 volt itu seperti seukuran cas handphone. Nah, kita nyalakan dan kita hubungkan HDMI-nya. Ya, kita cukup pakai itu dan bisa dilihat bahwa STB ini menyala ya, baru boot ini. Oke, lama banget ini, kita coba cek untuk kabel HDMI-nya apakah sudah terhubung dengan baik atau tidak ya. Harusnya biasanya dia langsung buat nyala itu, nyalanya agak lama ini. Oke, kita coba.
Oke, oh iya menyala ini. Nah, ada reaksinya seperti ini. HQ6 mini 4K Ultra HD. Walaupun kecil tapi sudah memiliki resolusi tinggi ya. Sudah memiliki resolusi 4K ini. Oke, kita tunggu. Karena ini bukan root ya, kita hanya mendisable launcher bawaan dan mengganti launcher baru ya. Nah, tampilan pertama adalah seperti ini. Ini seperti kalau kita menggunakan Aero atau apa ya, yang tampilannya seperti ini. Apakah ada Aero ngambil dari sini atau sebaliknya gitu? Atau ini yang ngambil Aero, tapi kayaknya bukan deh. Ya, hasil modifikasi saja. Launcher kan di sini gitu. Kemudian kita butuh koneksi internet agar tidak usah memasukkan password. Saya cukup menggunakan kabel LAN. Oke, kemudian ya, kita juga membutuhkan kontrol menggunakan mouse ya. Ya, nanti selain kabel mil to mil kita juga membutuhkan mouse untuk kontrolnya. Kita masuk ke setting ya, kemudian about phone ya, kemudian kita klik bold yang paling bawah berulang kali, 5 kali Bang. Kemudian kita cek di developer option atau opsi pengembang, kita lihat USB debuggingnya sudah aktif atau belum ya. Nah, di sini sudah aktif. Kemudian kita juga perlu melihat IP ya, IP dari perangkat ini. Oke, kemudian kita buka flashnya. Nah, tampilannya adalah seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Kemudian kita klik satu, kemudian kita enter dan masukkan IP yang tertera pada STB 192.168.1.15, kemudian kita enter. Kemudian akan ada notifikasinya tadi, kita kembali lagi, kemudian kita pilih nomor 2. Ya, di sini menginstalnya. Pada pilihan pertama tadi, karena STB ini sebelumnya sudah pernah kita gunakan untuk menghubungkan ya. Kemudian ada checklist yang dicentang sehingga peringatan untuk menghubungkan di USB debugging, menghubungkan dengan IP tadi di STB tidak muncul kembali karena checklistnya dicentang dan diklik selalu terhubungkan. Nah, kemudian aplikasi di sini ada banyak sekali aplikasi yang saya bawakan sehingga agak cukup lama di sini. Kita sambil keluar dulu, makan dulu ya. Lapar ini kebetulan. Mohon maaf ini sambil makan dulu karena memang kebetulan STB ini datangnya tadi siang dan buru-buru untuk diambil sore ya. Kemudian kita ingin berbagi cara membuat STB ini menjadi lebih menarik ya. Kemudian
STB ini selain bisa digunakan dengan remote ya, karena mungkin apakah satu pabrikan ya, jadi kebetulan saya memiliki remote X96 itu kebetulan sama ya, kita pakai bisa. Tapi untuk versi ini kayaknya versi yang sudah voice ya, kalau lihat dari gambarnya di browsing di internet, ini sudah versi voice-nya ya. Oke, ketika muncul itu ada beberapa aplikasi yang tidak support atau kebetulan di dalamnya sudah terinstal aplikasi tersebut ya. Jadi akan muncul valid seperti itu. Nah, sambil makan dulu ya teman-teman. Jadi dengan tool ini memudahkan kita tidak menginstal satu persatu ya. Kita klik satu persatu, agak menjenuhkan, dan prosesnya akan jadi lebih lama karena kita nunggu satu persatu. Tapi kalau dengan tool ini sangat mudah sekali, dan kita bisa sambil melakukan aktivitas yang lain ya. Untuk videonya dubbing kebetulan ini. Jadi kebetulan kita belum menyediakan earphone yang bisa merekam dengan baik. Jadi processingnya untuk videonya memang kita buat sedemikian rupa. Setelah selesai baru kita dubbing suaranya ya, untuk memperjelas. Untuk urutan dari perintah step by step harus bagusnya urut ya. Yang pertama dimulai dari mengkonekkan IP. Yang kedua adalah kita menginstal aplikasi bawaan, karena di situ nanti ada launcher. Ketika launcher di disable, jangan sampai kebalik ya. Ketika launcher di disable, belum ada aplikasi launcher, secara otomatis akan blank hitam. Tidak akan muncul aplikasi apapun. Ya. Jadi langkah pertama adalah connect IP, kemudian install aplikasi, salah satunya ada launcher. Baru setelah itu kita perintah yang berikutnya mungkin disable launchernya, kemudian kita aktifkan widgetnya, dan yang terakhir adalah mengcopy beberapa gambar yang ada di situ. Nah, gitu. Ini ada beberapa aplikasi yang gagal ya, valid. Kebetulan aplikasi ini memang saya siapkan untuk X1 Prime ya. Nah, videonya juga belum selesai. Kita hanya memasukkan beberapa perintah yang digunakan untuk H96 ini. Jadi sebenarnya tinggal kita tambahkan tool ini, perintah untuk mendisable launchernya. Kalau kita sudah melihat video-video saya sebelumnya, sebenarnya untuk mendisable itu kita sudah tahu scriptnya perintah ya. Dimulai dari PM, disable min user, min user, kemudian kosong, kemudian diisikan nama aplikasinya. Jadi di pengaturan dilihat saja aplikasi, dan kita buka aplikasi, di bawah paling atas nama aplikasinya akan ada muncul ya. Nah, itulah yang nantinya kita disable. Kita ketikkan kepada script perintahnya. Cukup mudah. Jadi saya juga membuat tool untuk eksekusi S1 Prime ya, baik C maupun I. Jadi tidak terpisah, dua-duanya bisa kita eksekusi dengan tool ini gitu. Nah, menarik bukan? Nah, kita bisa sambil apapun, melakukan aktivitas apapun,
tinggal tunggu sampai perintahnya selesai. Oh ya, ini udah selesai nih. Kita tinggal tekan enter, kita lanjut ke perintah berikutnya ya. Oke, 4 kita izinkan untuk widget ya. Kemudian setelah itu copy wallpaper, enter. Oh iya, disable launchernya belum. Kebalik, tadi urutannya harusnya yang 3 dulu ya, baru ke 4 ya. Tapi tidak apa-apa lah gini, karena yang penting urutan 1 dan 2 itu jangan sampai yang 2 itu jangan sampai terlewatkan gitu. Ini malah kebalik tadi, tapi hasilnya sama saja. Nah, tampilannya sudah seperti ini. Jadi ketika sudah disable launcher bawaan, STB secara otomatis akan berganti kepada TV launcher yang kita pasang atau launcher yang kita pasang. Kemudian kita tinggal mempercantik dari tampilan STB ini ya. Kita masuk, kemudian kita masuk ke settingan wallpaper, kita kecilkan ikonnya terlebih dahulu, kemudian setting urutan berdasarkan yang sering dibuka, kemudian wallpapernya yang tak kalah penting ini ya. Oke, kita pilih gambarnya, sudah otomatis masuk ya yang kita copy tadi. Saya ingin gambar yang kelihatan lebih fresh ya, segar. Kita isi kayak pemandangan di hutan ini. Oke, jika tidak langsung otomatis berganti gambar seperti ini, ada langkah yang terlewatkan ya. Kita tahan oke ya, belum ganti-ganti kan, kita tahan oke, launcher setting, wallpaper, kita checklist yang ini ya, di atas ini. Nah, baru akan keluar gambarnya. Oke. Ya, tampilan jadi widgetnya ada kayak set pencarian Google. Ini kok jadi lebar ini? Coba ganti satunya. Kita hapus dulu ya. Kita hapus terlebih dahulu. Nah, tampilannya secara garis besar seperti ini. Kemudian kita cukupi sampai di sini ya. Oke, mudah sekali bukan? Kebetulan prosesnya dari urutannya bisa kita coba. Semoga tool ini bisa memberi manfaat bagi teman-teman. Ya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan selalu membagikan video ini agar semakin banyak teman-teman kita yang terbantukan. Akhir kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.